Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprianti Duhe, saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak, fikih lingkungan. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Hubungan antara hukum Islam, syariat, dan fikih. Sebenarnya, istilah hukum Islam itu jarang dipakai oleh para ulama Islam. Istilah yang selalu mereka pakai untuk menunjukkan hukum Islam ada dua, yaitu syariat dan fikih. Syariat ialah segala hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya demi maslahat mereka di dunia dan akhirat. Jika syariat tersebut ditambahi sifat Islam, maka itu berarti segala hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik ketetapannya itu dengan Al-Quran maupun dengan Sunnah Nabi yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Fikih secara etimologis ialah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Dari segi terminologi, fikih berarti ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang amali atau praktis yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa fikih itu adalah ilmu pengetahuan tentang syariat dalam arti sempit. Orang yang pakar dalam fikih disebut fuqaha. Artinya orang yang mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai hukum-hukum syar'i yang amali. Dari pengertian syariat dan fikih di atas dapat dikatakan bahwa syariat dan fikih itu tidak dapat dipisahkan meskipun bisa dibedakan. Tidak dapat dipisahkan karena syariat adalah dasar fikih dan fikih itu ilmu yang mempelajari syariat. Pengertian masalah kontemporer. Hukum Islam kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedinian. Pajak dalam Islam. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan ad-daribah atau bisa juga disebut dengan al-maks, yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Para ulama yang membolehkan pemerintahan memungut pajak dengan syariat. Yang pertama, negara berkomitmen dalam menerapkan syariat Islam. Yang kedua, negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara. Yang ketiga, tidak ada sumber lain yaitu bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, jizyah, usyur, kecuali dari pajak. Yang keempat, harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat. Yang kelima, pemungutannya harus adil. Yang keenam, pajak ini sifatnya sementara dan tidak ditetapkan secara terus-menerus. Yang ketujuh, harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan. Fikih lingkungan. Fikih lingkungan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu mudaf dan mudaf ilaih, itu kata fik dan al-bi'ah. Pemeliharaan lingkungan dalam fikih terdapat dua. Yang pertama, penguatan nilai intelektual dan spiritual. Yang kedua, penguatan konsep maslahah dalam fikih lingkungan. Hubungan manusia dengan alam atau lingkungan hidup atau hubungan dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara Tuhan dengan hambanya, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat ketentuan yang dimilikinya, tetapi akibat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.